Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Wauzian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan NIM digit akhir 064. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul implementasi dan analisa PWM dengan mata kuliah praktikum sistem pengendali elektrik. Nah, di sini saya akan dasar-dasar teorinya dulu pada Arduino Mega dan ESP32 S2 Mini. Nah, pada Arduino Mega 2560 ini yang merupakan papan microcontroller yang menggunakan chip Atmega 2060 yang dikenal memiliki jumlah pin yang sangat banyak, yaitu 54 pin. Dengan input-output digital, perangkat ini banyak digunakan dalam proyek robotika dan sistem kontrol karena mudah diprogram dengan memiliki dokumentasi yang lengkap serta mampu menangani rangkaian yang kompleks dengan banyak koneksi. Terus di sini ada ESP32 S2 Mini atau Wemos S2 Mini adalah microcontroller generasi lebih baru dengan ukuran yang lebih ringkas, yang lebih kecil atau disebut, namun dibekali prosesor yang berkecepatan tinggi serta dukungan konektivitas dengan WiFi. Microcontroller ini lebih unggul untuk aplikasi modern dan IoT. Untuk memastikan penggunaan pin yang tepat, penjelasan dilakukan dengan mengacu pada datasheet dan pinout masing-masing perangkat, khususnya untuk mengidentifikasi pin-pin yang mendukung fungsi PWM, sehingga implementasi kontrol dapat dilakukan secara akurat. Nah, di sini kita akan mengetahui PWM tentang dari si frekuensi. Nah, di sini ada gambar bahwa nilai duty cycle pada grafik PWM ini 0 sampai 100 duty cycle. Nah, mungkin kita pahami dulu dasar teori dari si PWM ini. PWM ini adalah pulse width modulation, adalah teknik pengaturan daya atau sinyal keluaran dengan cara menyalakan dan mematikan sinyal digital secara cepat dalam satu periode tertentu, sehingga menghasilkan nilai rata-rata tegangan yang menyerupai sinyal analog. Metode ini banyak digunakan pada sistem kontrol seperti pengaturan kecepatan motor DC, kecerahan LED, dan pengendalian daya beban. Nah, dengan mengubah pola pulsa tanpa mengubah level tegangan. Nah, PWM ini memungkinkan kontrol daya yang efisien dan stabil, dan parameter utama pada PWM ini meliputi frekuensi, duty cycle, dan resolusi. Nah, frekuensi PWM ini yang menyatakan seberapa cepat pulsa berulang 1 detik dan pengaruh terhadap respon sistem, serta tingkat kebisikan atau getaran pada beban. Duty cycle adalah persentase waktu sinyal berada pada kondisi aktif atau high dalam satu periode yang secara langsung menentukan besar daya atau kecepatan motor. Nah, resolusi PWM ini yang menunjukkan tingkat ketelitian pengaturan duty cycle. Misalnya 8 bit itu memiliki 25/6 tingkat pengaturan, sedangkan resolusi 10 bit memiliki 1024 tingkat, sehingga kontrol menjadi lebih halus. Nah, next. Nah, lanjut pada bagian kursor. Nah, di sini pada implementasi dan PWM menggunakan GUI. Nah, di sini kita akan membuatnya. Nah, kita membuka folder yang sudah kita buat ini. Nah, di sini kan sudah ada file program yang kita buat. Nah, mungkin kita akan hapus semuanya terlebih dahulu. Nah, oke. Terus kita prompt yang baru di sini. Nah, di sini membuatkan aplikasi desktop menggunakan Python dan PyKT5 untuk mengontrol parameter PWM. Nah, dengan microcontroller yang digunakan yaitu ada Arduino Mega 2560. Nah, di sini dengan ESP32. Nah, kita running dulu saja bagian ini. Nah,
Oke, kita tunggu saja. AI-nya sedang mengenerate pada si codingan dan sedang dibuatkan. Mungkin kita akan mengulang dari awal pada proses yang telah kita lakukan. Nah, oke, kita tunggu saja ya AI-nya. Di sini aplikasi file buat Chrome. Nah, di sini pada file yang sudah dibuat pada CI ini, programnya itu sudah jadi langsung tergantikan. Nah, terus kita keep all aja di sini. Oke, terus kita running saja apabila sudah. Mungkin ini masih error. Benar. Dan program ini masih error. Nah, kita salin saja errornya di sini. Masih error ya. Nah, di sini AI-nya akan mengenerate. Pada bagian yang merah itu yang errornya. Di sini ada beberapa yang ditergantikan. Jika sudah, mungkin kita keep all saja. Coba kita run. Kita run lagi, coba menampilkan GUI-nya. Setelah di generate yang sudah jadi, tadi di atas banyak error yang perintah error yang telah dibuat. Mungkin ini sebagai contoh saja, mungkin tidak terlalu mirip pada simulasi praktikumnya. Mungkin ini akan menyerupai hampir sama. Kita run Python file. Nah, di sini pada tampilan GUI-nya, dan kita bisa mengatur pada frekuensi yang kita tentukan. Sini dia sangat besar ya pada frekuensinya. Mungkin kita ubah nilai duty cycle-nya sudah benar. Slider horizontal. Oke, menggunakan slider. Di sini ada komika. Kita tidak bisa ya. Jadi karena kita belum mengkonekkan. Kita akan mencoba mengubah pada sinyal frekuensi ini hanya 1 sampai 1000 kali, 10.000 kali. Nah, di sini kita ubah aja, ubahlah pada frekuensi yang ditentukan menjadi 10.000 saja. Nah,
Mungkin ini akan menjadi sebuah contoh saja apakah AI ini pada kursor ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, di sini ada beberapa pergantian code. Nah, mungkin kita kipal saja langsung tergantikan teman. Nah, kita run lagi. Nah, di sini 1000, 2000, 3000, 6000, 7000, 8000, 10000. Nah, di sini sudah tertampilkan sinyal frekuensi dengan parameter PWM control yaitu 10.000 sampai 10.000 saja. Oke, mungkin sekian dari simulasinya. Nah, mungkin pertama-tama itu kita tuh ini project dulu untuk menampilkan pada project yang kita akan buat. Terus di sini ada terdiri source code dan prompt yang dihasilkan pada si kursor AI ini yang kita inputkan beberapa yang kita butuhkan pada si GUI maupun konektivitas pada si Arduino Mega dengan output pada si oscilloscope. Nah, di sini ketika kita run itu ada sistem GUI-nya pada yang kita atur pada sistemnya. Di sini ada terdiri port, resolusi dengan 8 bit, terus frekuensi PWM dengan satuan kilohertz. Terus di sini ada nilai duty cycle-nya. Itu 0 sampai 100%. Nah, mungkin saat kita run kita akan mengatur pada Arduino Mega ini dengan input outputnya yang kita atur pada si duty cycle-nya. Nah, dia akan menghasilkan duty cycle yang kita atur ini ketika 73%, dan jika kita perbesar pada frekuensi dia akan semakin melebar pada si nilai duty cycle-nya. Terus yang kita ketahui pada mekanisme kerja ini saat kursor menggeser pada slider pada GUI ini data yang dikirim dengan komunikasi serial USB ke Arduino Mega 2560 dengan kode program C++ yang terlihat di layar memproses perintah tersebut untuk mengubah parameter sinyal secara real time. Dengan visualisasi hasilnya langsung terlihat pada oscilloscope. Pada layar oscilloscope yang nampak sinyal kotak square wave dengan duty cycle itu sekitar 27,4% sesuai dengan angka yang tertera pada GUI di laptop. Oke, mungkin next di sini ada hasil percobaan pada ESP32S2 atau WeMOS S2 mini. Yang pertama-tama kita harus mengkonektivitas dulu pada si S2 mini ini. Terus karena di sini ESP32 mini ini kita harus mengunduh terlebih dahulu pada si library-nya. Mungkin di sini ada tertunjuk pada bootloader bin. Nah, bootloader bin ini dalam pengaplikasian pada si source code ini harus kita atur hanya sedikit pada si program ini yang sudah ada di link drive ini. Nah, kita mungkin ada beberapa pengaturan yang harus ditambahkan pada GUI untuk mengkonektivitas pada si ESP32S2 mini ini. Ketika kita run di sini ada pada frekuensi seperti tadi GUI-nya sebenarnya hampirnya sama. Nah, mungkin pada ESP32 mini ini yang digunakan untuk memiliki fitur tambahan yang berupa real time. Terus di sini ada waveform view yang interface ini yang memberikan simulasi bentuk gelombang di layar yang ditampilkan pada video ini dengan output fisik pin ESP32. Nah, dengan parameter sinyalnya terlihat pada laptop yang kita dibuat ini biasanya dikonfigurasi pada frekuensi 3 kHz atau yang kita mau
dalam pengaturan sinyal duty cycle, sinyal PWM ini dengan duty cycle yang kita inputkan. Nah, dengan yang digunakan adalah dengan resolusi 6 bit. Nah, dalam ESP32 ini yang bisa dipilih karena memiliki kemampuan PWM LEDC yang lebih fleksibel dan kecepatan clock yang lebih tinggi dibandingkan Arduino Mega, sehingga mampu menghasilkan frekuensi yang lebih stabil pada resolusi tinggi. Dengan oscilloscope ini di sebelah kiri ini mengonfirmasi bahwa sinyal fisik yang keluar dari ESP32 ini yang identik dan visualisasi yang ada pada user interface dengan fitur ada 2 fitur, berarti ada Arduino Mega 2560, terus ESP32 S2 Mini dengan konektivitas serial via USB dengan serial via USB-C itu untuk ESP32 dengan kontrol UI, slider standar, frekuensi, race, duty cycle, terus ini slider dengan view hampir sama dengan PWM dan output pin PWM standar. Terus ini ada LEDC yaitu high speed PWM dengan visualisasi pada pemecahan oscilloscope untuk menampilkan sinyal PWM-nya. Nah, mungkin next pada analisis hasilnya itu program ini yang berfokus pada eksplorasi dan manipulasi sinyal PWM pulse width modulation menggunakan 2 microcontroller yang berbeda, yakni Arduino Mega 2560 dan ESP32 S2 Mini atau Wemos S2 Mini yang dikendalikan melalui antarmuka grafis atau GUI yang berbasis Python dan C++. Dalam rangkaian percobaan ini, kursus dapat antarmuka penggunaan berfungsi sebagai kendali utama untuk mengubah parameter sinyal secara dinamis tanpa perlu melakukan pengunggahan kode ulang. Pada Arduino Mega 2560 dengan menggunakan pemanfaatan GUI untuk mengatur resolusi PWM hingga 8 sampai atau bit atau lebih, frekuensi dalam rentang 1 kHz hingga 150 kHz. Dan pada ESP32 ini yang menggunakan GUI juga untuk mengatur resolusi PWM 6 bit. Nah, dengan frekuensi yang sama 1 kHz hingga 150 Hz. Nah, serta duty cycle-nya ini dari 0% hingga 100%. Setiap pergeseran pada kursor ini dalam slider GUI akan mengirimkan data melalui komunikasi serial yang kemudian diproses oleh kode C++ atau kode Python yang hasil instruksi yang AI ini agar microcontroller mengubah lebar pulsa sinyal secara presisi pada pin dan outputnya. Mungkin sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan atau kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon maaf bila saya kurang dalam penjelasannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.